Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald dari kelas MA AA 22.01. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana pajak perpajakan berlaku pada UMKM. Jadi, pajak bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Indonesia memiliki skema khusus yang dirancang agar lebih ringan dan sederhana. Jadi yang pertama itu ada pajak penghasilan PPh final UMKM. PP 55 tahun 2022 untuk UMKM dengan peredaran bruto atau omset sampai 500 juta rupiah per tahunnya tidak dikenakan pajak. Di atas 500 juta dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omset, hanya atas omset di atas 500 juta. Contohnya, omset UMKM itu terdiri dari 700 juta per tahun. Nah, pajak yang dikenakan yaitu 0,5% dikali 700 juta dikurang 500 juta. Jadi sama dengan yaitu 1 juta. Yang kedua itu ada syarat memakai tarif final 0,5%. Nah, syarat ini berlaku maksimal 3 tahun untuk badan usaha PT dan 4 tahun untuk CV atau firma dan 7 tahun untuk perorangan. Setelah itu wajib menggunakan skema pembukuan dan tarif pajak umum. Nah, yang ketiga ini ada PPN, pajak pertambahan nilai. Mulai 2022 tarif PPN naik menjadi 11%. Namun UMKM tidak wajib memungut pajak jika tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, wajib dikukuhkan sebagai PKP jika omset lebih dari sekitar 4,8 miliar per tahun. Nah, selanjutnya ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini tergantung dari daerahnya. UMKM juga bisa dikenakan pajak daerah seperti yang pertama itu ada pajak reklame, dan yang kedua itu ada pajak restoran atau untuk usaha kuliner. Yang ketiga ada pajak hiburan. Nah, selanjutnya ini ada cara pembayarannya. Nah, cara pembayaran pajak ini bisa melalui e-billing di DJP online atau lapor via e-filing. Untuk PPh final biasa cukup setahun sekali jika perorangan. Nah, selanjutnya itu ya pendapat saya mengenai pajak perpajakan di para pelaku usaha UMKM. Pendapat saya mengenai sistem perpajakan bagi pelaku UMKM di Indonesia secara umum adalah positif, karena pemerintah sudah memberikan berbagai kemudahan, tapi masih ada ruang perbaikan. Nah, yang positif ini yang pertama ada positif tarif pajak yang ringan. Tarif PPh final 0,5% sangat ringan dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil, apalagi dengan ambang bebas pajak hingga 500 juta. Ini memberikan ruang bagi UMKM untuk tumbuh tanpa terbebani di awal. Ini mencerminkan keberpihakan negara pada ekonomi rakyat kecil. Positif yang kedua yaitu positif kesederhanaan administrasi. Sistem PPh final membuat pelaporan pajak lebih sederhana, cukup menghitung dari omset dan repot menghitung laba rugi. Cocok untuk UMKM yang belum punya akuntansi rapi. Nah, yang selanjutnya ada tantangan minimnya edukasi dan pendampingan. Banyak pelaku UMKM yang tidak paham mengenai kewajiban pajak ini, sehingga rawan salah lapor atau tidak lapor sama sekali. Perlu pendampingan aktif dari DJP atau dinas terkait misalnya seperti lewat pelatihan atau kunjungan rutin ke sentra UMKM. Tantangan yang kedua selanjutnya ada tantangan digitalisasi dan akses teknologi. Tidak semua pelaku UMKM paham dengan teknologi, padahal sekarang semua urusan pajak melalui e-filing dan e-billing. Perlu solusi offline to online hybrid agar UMKM di daerah tetap bisa patuh terhadap pajak. Selanjutnya ada perlu insentif tambahan. Selain insentif pajak, UMKM butuh dukungan dalam bentuk insentif pelatihan, pemasaran, hingga pembiayaan. Pajak sebaiknya jadi bagian dari ekosistem pembinaan, bukan hanya kewajiban. Nah, pajak yang mempengaruhi UMKM di Indonesia itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Kita mulai dari pajak pusat. Pajak pusat itu diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP. Pajak penghasilan PPh. Jadi PPh ini PPh final UMKM sebesar 0,5%. Untuk UMKM dengan omset di atas 500 juta rupiah per tahunnya hingga 4,8 miliar. Yang selanjutnya ada PPh 21.
Jika UMKM memiliki karyawan, wajib memotong pajak atas gaji karyawan. Selanjutnya ada PPh 22/23/25/29. Bisa muncul jika UMKM bertransaksi dengan pemerintah, BUMN, atau menjadi rekan pihak besar. Setelah masa pengguna tarif final habis 3-7 tahun tergantung bentuk usahanya, UMKM harus menghitung pajak dengan tarif umum progresif atau tarif badan usaha. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai. UMKM wajib memungut dan menyetor PPN jika omset kurang lebih 4,8 miliar per tahun dan telah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Tarif PPN saat ini adalah 11% dan direncanakan naik menjadi 12%. Yang kedua ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini diatur oleh pemerintahan daerah sesuai lokasi usahanya. Pajak daerah ini terdiri dari pajak reklame. Nah, pajak reklame ini jika UMKM memasang banner atau baliho atau spanduk iklan. Selanjutnya ada pajak restoran. Untuk UMKM di bidang kuliner yang menjadi makanan yang menjual makanan atau minuman di tempat dengan layanan, pajak ini bisa dikenakan walau omsetnya kecil. Selanjutnya ada pajak hiburan. Bila UMKM bergerak di bidang hiburan seperti karaoke, tempat main, bioskop kecil, dan lain-lain. Selanjutnya ada pajak penerangan jalan atau PPJ. Secara langsung dibebankan dalam tagihan listrik tempat usaha. Selanjutnya ada retribusi daerah, misalnya retribusi pasar, izin usaha parkir, pengangkutan sampah, dan sebagainya. Yang ketiga ini ada pajak tidak langsung lain. Jadi pajak tidak langsung lain ini terdiri dari biaya materai untuk dokumen transaksi bisnis di atas nilai tertentu. Yang kedua ada cukai. Jika UMKM memproduksi barang kena cukai, misalnya seperti rokok-rokok tradisional. Nah, pengaruh positif dan negatifnya terhadap perpajakan para pelaku UMKM. Yang pertama, pengaruh positifnya mendorong formalitas dan legalitas usaha. Dengan mendaftar NPWP dan membayar pajak, UMKM menjadi usaha formal yang lebih dipercaya oleh konsumen, mitra usaha, dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya, akses lebih mudah ke pembiayaan. UMKM yang patuh pajak bisa lebih mudah mengakses kredit perbankan, KUR, atau investor karena mereka punya rekam jejak keuangan dan legalitas. Yang ketiga ada menjadi mitra pemerintah atau BUMN. Untuk bisa ikut proyek atau pengadaan barang atau jasa pemerintah atau BUMN, UMKM biasanya wajib punya NPWP dan bukti bayar pajak. Selanjutnya masuk ke pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang pertama yaitu ada beban tambahan bagi UMKM yang masih bertumbuh. Meski tarifnya kecil, bagi UMKM yang belum stabil, pajak tetap jadi beban, terutama di awal usaha saat pandemi atau kritis. Yang kedua, ada kurangnya pemahaman mengenai pajak ini. Banyaknya pelaku UMKM belum paham aturan dan teknis pelaporan pajak sehingga sering salah bayar, terlambat lapor, atau takut kena denda. Yang ketiga ada beban administrasi. Pengisian e-filing atau e-billing ini dan pemahaman aturan perpajakan kadang membingungkan, terutama bagi UMKM yang tidak melek digital atau tidak mengerti mengenai digital ini dan belum punya staf akuntansi. Yang keempat ada ketimpangan dengan usaha formal. UMKM yang patuh pajak kadang merasa dirugikan karena masih banyak pesaing informal yang bebas pajak dan biaya, sehingga bersaing tidak seimbang. Yang terakhir ada ketidaktepatan pengawasan. Kadang ada penagihan pajak atau pemeriksaan yang tidak sesuai skala usaha atau kurang pendekatan edukatif dari petugas pajak. Jadi pada kesimpulan saya, pajak pada dasarnya bisa sangat mendukung pertumbuhan UMKM asal dibarengi dengan edukasi, simplifikasi sistem, dan juga insentif yang tepat. Yang terpenting, UMKM jangan cuma dianggap objek pajak, tapi juga sebagai pembangunan ekonomi nasional. Itu saja pendapat saya mengenai perpajakan pada pelaku usaha UMKM. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.